Selamat pagi anak-anak kami semuanya. Jumpa lagi bersama Ibu N. Tarigan dan Pak L. Guru Singa dalam pembelajaran matematika wajib. Pernahkah kamu melihat susunan asbes? keramik. Nah, itu merupakan contoh penerapan dari konsep matriks. Jika Bapak berdiri di samping Ibu ini, apakah itu disebut baris? Ya, itu disebut baris. Jika Ibu berdiri di depan Bapak RW, apakah itu dinamakan dengan kolom? Ya, itu betul adalah kolom. Jadi, matriks adalah susunan bilangan berdasarkan baris dan kolom dalam suatu bentuk persegi ataupun persegi panjang. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini apa ya, Bu? Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini agar anak-anak kami mampu mengetahui apa itu pengertian dari matriks, apa itu jenis dari matriks, dan apa itu kesamaan dua matriks. Dengan senantiasa bergembira untuk melaksanakan tugas dengan sukacita. Untuk anak-anak kami seluruhnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Salam SMD. Semangat fraternitas. Baik, untuk anak-anakku semua, pada pertemuan kita yang ke-7 ini, kita akan masuk ke dalam bab yang ketiga mengenai matriks. Oke, apa itu matriks? Matriks adalah kumpulan bilangan, simbol atau ekspresi berbentuk persegi atau persegi panjang yang disusun menurut baris dan kolom. Ini adalah pengertian dari matriks. Contoh dari matriks yang punya baris dan kolom, misalnya kita lihat contoh berikut. Dalam kurung 2, 1, 0, 4, minus 2, 7. Ini adalah baris pertama. 2, 1, 0. Baris kedua itu 4, minus 2, 7. Baik, dengan yang contoh kedua kita lihat. Di sini ada 3 baris dan 3 kolom. Baris pertama 2, 3, 1, baris kedua 0, 3, minus 8, baris ketiga 3, 9, 1, 1. Jadi kalau ke samping dia itu dinamakan baris, kalau dia ke bawah itu dinamakan dengan kolom. Atau kalau dia vertikal berarti dia itu adalah kolom, kalau dia horizontal adalah garis. Jadi dalam contoh pertama ini ada 2 baris 3 kolom. Contoh yang kedua ada 3 baris 3 kolom. Oke, kita lanjut. Notasi matriks. Matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya atau ukurannya dinyatakan dengan huruf non kapital. Jika A adalah sebuah matriks A, I, J, menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Berarti I itu adalah baris, J itu adalah kolom. Ini adalah notasi untuk matriks. Kita lanjut contohnya, kita lihat. Contoh matriks A. Matriks A ini 2, 3, 1, 0, 3, minus 8. Baris ketiga 9, 1, 1. Elemen pada baris kedua kolom ketiga. Berarti baris kedua berarti ini baris kedua. Pada kolom ketiga berarti kolomnya yang ini. Berapa hasilnya? Pada baris kedua kolom ketiga. Berarti baris kedua ini, kolom ketiga ini. Berarti nilainya minus 8. Yang kedua, elemen pada baris ketiga kolom ke-1. Ini baris ketiga kolom ke-1. Maka hasilnya 9. Seperti itulah cara menentukan notasi dalam bentuk matriks. Oke. Ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Kita lihat contohnya. Matriks A 1, 2, 3 ini baris pertama. Baris kedua 3, 0, minus 1. Ordo matriks A dapat dituliskan bahwa A 2 kali 2 berarti 2 baris 3 kolom. Yang kedua ini ada berapa baris? 3. Kolomnya 1, maka ordonya dapat ditulis B 3 kali 1.
Ini adalah untuk menentukan ordo. Misalkan kalau Ibu buat lagi contoh selanjutnya C, misalnya di sini kita buat 2, 3, 4, minus 1, 0, 5, 2, 3, 1. Ini ada berapa baris? 3. Berapa kolom? 3. Maka kita bisa membuat C 3 kali 3. Ini menentukan ordo atau ukuran suatu matriks. Kita lanjut. Jenis-jenis matriks. Jenis matriks ada beberapa macam. Yang pertama, kita buat ini berdasarkan baris dan kolom dulu ya. Berarti untuk baris, contohnya matriks A 2, 1, 3. Ini baris, dinamakan dengan matriks baris. Baik dengan contoh pertama dan contoh kedua. Matriks kolom berarti dia ke bawah. Tadi kita bilang vertikal. Kalau dia baris, horizontal. Di sini contoh matriks A 3, 1, 2, kolomnya 1. B ini juga 1, 2, kolomnya ini ada 1. Oke, matriks persegi ini contohnya. Matriks A 2, 1, 5 ini baris pertama, 3, 0, 9 baris kedua. Ini B, ini dia ada 3 baris, 2 kolom. Ini dinamakan dengan matriks persegi. Matriks persegi panjang. Matriks persegi itu sama ukurannya, sama barisnya, sama banyak kolomnya. Berarti di sini matriks A ada 3 ya, 3 baris, 3 kolom. Matriks B 2 baris, 2 kolom. Ini dinamakan matriks persegi karena dia ukurannya sama baris dan kolom. Ini merupakan jenis berdasarkan baris dan kolom. Bagaimana kalau dia berdasarkan pola elemen? Oke, kalau berdasarkan pola elemen, misalkan O 2 kali 3, berarti 2 baris 3 kolom. Ini 0 semua. Nama matriks 0. Matriks diagonal, ini 3 kali 3. Kita lihat di sini nilainya 0, 0, 0, 0, dan 0. Kita lihat di sini, ini namakan matriks diagonal. Ya, karena ini bentuknya seperti ini, hanya ini yang punya angka lebih dari 0. Berarti yang lain semua 0. Oke, matriks identitas. Ini juga kita lihat di sini 1 semua. Di sini ini 0 dan 0. Oke, matriks segitiga ada dia segitiga atas dan bawah. Kalau dia segitiga atas, elemen-elemen di bawah diagonal utama itu semuanya 0. Berarti ini diagonal utama. Berarti dia di bawahnya ada 0. Ini namakan matriks segi atas. Yang kedua, segi bawah berarti dia elemen utamanya ini elemen utamanya 8, 4, 1. Semuanya di atasnya itu 0. Kalau ini di bawahnya. Itulah berdasarkan pola elemen dalam matriks. Oke. Transpos matriks. Apa itu transpos matriks? Menukar antara elemen baris dan kolom. Coba kita lihat. Biasanya kalau dia transpos itu dilambangkan dengan AT, kalau dia matriknya B, BT, bisa huruf besar, bisa juga huruf kecil, ya. Kita lihat di sini contoh. Matriks A, baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Di sini berapa barisnya? 3, kolomnya juga 3, berarti hasilnya tetap sama nanti. Berarti di sini baris pertama 1, 2, 3, baris kedua 3, 4, 5, baris ketiga 2, 1, 1. Untuk mencari transposnya kita balikkan. Baris yang ada di sini kita ubah dia menjadi kolom. Baris yang ada di sini kita ubah menjadi kolom. Dan selanjutnya kita ubah menjadi kolom. Oke, coba kita lihat contoh berikutnya. Misalnya diketahui matriks B sama dengan 3, 2, 1, 4, minus 1, 3. Mencari B transposnya, kebalikannya, baris yang ada di sini, baris pertama ada 2, 3, 2, 1. Kita ubah menjadi kolom 1, 3, 2, 1. Di sini juga 4, minus 1, 3. Maka transposnya menjadi, di sini dia menjadi 3 baris 2 kolom. Tadi soalnya 2 baris 3 kolom. Seperti itu cara mencari transpos. Coba kita lanjut. Kesamaan dua matriks.
Dua matriks dikatakan sama jika matriks A dan B berordo sama dan elemen juga seletak bernilai sama. Jadi letaknya sama, nilainya juga sama. Kita lihat di sini. Tentukan nilai A, B, C, dan D dari kesamaan matriks 2 berikut ini. Ini matriksnya kita ketahui A kurang 4 minus 8, 2D kurang 3. Yang kedua, baris kedua, B 2C minus 13. Sama dengan 3A minus 8, 11. 2B kurang 5, 3C tambah 8 minus 13. Untuk penyelesaian, kita akan mencari nilai A, B, dan C, baik itu D. Cara mencari A, kita lihat di sini. Yang seletak dengan A kurang 4 adalah ini. Yang seletak dengan 2C di sini adalah ini. Maka kita buat A kurang 4 sama dengan kawan seletak 3A. Maka A kurang 3A sama dengan 4, minus 2A sama dengan 4. A kita dapat minus 2. B juga, kita lihat ini B, yang kawan seletaknya ini. Maka B sama dengan 2B kurang 5, maka B kurang 2B sama dengan minus 5, B sama dengan 5. C juga sama. 2C dengan 3C tambah 8. Maka 2C kurang 3C sama dengan 8. C adalah minus 8. D, 2D dikurang 3 sama dengan 11. 2D sama dengan 11 ditambah 3. D sama dengan 7. Maka kita dapat hasilnya adalah A minus 2, B 5, C minus 8, dan D adalah 7. Oke, kita lanjut. Coba kita lihat soal yang pertama. Jumlah elemen diagonal utama matriks berikut. Kita lihat matriksnya adalah P 5, 1, 0, 4, minus 10, 3, 3, minus 2, 1 adalah. Coba kita lihat. Pertama dulu diagonal utama. Berarti diagonal utama ini dia. 5 minus 10, 1. Maka untuk pembahasan dapat kita buat bahwa 5 ditambah minus 10 ditambah 1. Berapa hasilnya? Di sini kita dapat minus 4. Maka jawabannya jumlah elemen diagonal utama matriks tersebut adalah minus 4. Oke, kita lanjut contoh kedua. Diketahui matriks segitiga atas nilai X yang memenuhi. Oke, caranya tadi untuk mencari segitiga atas berarti dia di bawah diagonal utama itu nilainya 0. Ini diagonal utama. Berarti di bawahnya ini harus 0. Maka dapat kita buat untuk mencari nilai X yang memenuhi. Y kurang 1 sama dengan 0. Y kita dapat 1. Oke. Yang kedua ini X kurang 4Y sama dengan 0. Maka X kurang 4Y tadi kita dapat 1 sama dengan 0. X sama dengan 4. Maka kita dapat nilai X-nya 4. Kalau kita lihat nilai dari matriks segitiga atas tersebut. Oke, contoh yang terakhir. Diketahui matriks A ini 1, 2A tambah 3. Baris kedua 4 minus 5. Baris ketiga minus 9, 5A tambah 1. Matriks B-nya ini dia 1, A kurang B, 4 minus 5, B kurang 4, dan 6 kurang B. Jika matriks A sama dengan B, maka A transpos. Maka yang pertama kita cari A sama dengan B. Berarti kita samakan dulu. A sama dengan B. Maka dapat kita buat bahwa matriks A sama dengan B. Matriks A tadi 1, 2A tambah 3. 4 minus 5. Minus 9, 5A tambah 1. Ini matriks A. Sama dengan matriks B. 1, A kurang B. 4 minus 5, B kurang 4, 6 kurang B. Kalau sudah, kita mencari A, B dulu dari sini. Maka yang pertama kita ambil bahwa nilai dari B dulu kita cari. Maka untuk mencari B kita buat di sini B. Berarti di sini kita lihat B kurang 4
sama dengan 9, kawan yang seletak. Maka B kurang 4 sama dengan minus 9. Maka B sama dengan minus 9 tambah 4, B sama dengan minus 5. Oke, mencari A, ini bisa kita buat bahwa 5A tambah 1 sama dengan 6 kurang B. 5A tambah 1 sama dengan 6 dikurang 5 karena kita dapat nilai B 5. 5A tambah 1 sama dengan 11. A sama dengan 10. 5A sama dengan 10. A sama dengan 2. Oke. Kita sudah mendapat nilai A dan B dari matriks yang akan kita kerjakan ini. Maka setelah kita dapat, sekarang kita mencari A transpos. Maka A sudah kita dapat, B kita masukkan ke matriks A karena A yang mau kita cari. Maka kita dapat di sini nilainya. Matriks A kita masukkan 1, 2 kali A. A tadi 2 kali 2 tambah 3. Berapa dapat hasilnya? Berarti 4, bisa kita buat langsung di sini. 2 kali A berarti 2 kali 2 tambah 3 berarti 7. Oke, yang kedua 4 minus 5. Yang tiga minus 9. Ini A tadi 2, 5 kali 2 tambah 1 berarti kita dapat 11. Untuk mencari A transpos, maka baris jadi kolom, kolom menjadi baris. Maka baris yang di sini kita buat jadi kolom, kolom yang di sini kita buat menjadi baris. Maka 1, 4 minus 9. 7 minus 5, 11. Oke. Demikianlah pembelajaran kita untuk hari ini anak-anakku. Semoga apa yang Ibu jelaskan pada hari ini sudah dipahami untuk anak-anakku semua. Dan untuk tugasnya nanti, ya Ibu tetap kirim di Classroom. Tetap semangat mengikuti pembelajaran matematika. Tetap jaga kesehatan. Salam SFD. Sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Mengenai pengertian matriks, jenis-jenis matriks, dan kesamaan dua matriks. Untuk tugas kami share di Classroom. Nah, dari video pembelajaran Bapak dan Ibu hari ini, nilai karakter SFD apa yang kamu dapatkan? Coba kamu refleksikan. Oke, untuk anak-anak kami seluruhnya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran kita dan mengerjakan tugas dengan baik. Salam SFD. Semangat fraternitas.